Jadi karena kita biasa pakai terpal untuk di bagian luar, maka ini bagian paling bawah. Bagian yang paling bawah diletakkan. Sebelum kita taruh talinya. Iya. Jadi ini bagian paling bawah. Karena ini nanti akan menjadi bagian paling luar ketika kita masukkan ke dalam keran. Setelah itu kita memasukkan tali. Tali ini bukan sunnah. Bukan sunnah. Ini hanya sekedar untuk menjaga supaya kain kafannya itu tidak lepas saat diangkat. Sehingga karena ini bukan sunnah, tapi ini hanya kebutuhan untuk menjaga kain kafan, maka pembahasannya adalah berapa yang kita taruh sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau tinggi mayatnya, maka kita membutuhkan beberapa. Dari ini tali. Bisa di bagian kepala, kemudian di bagian dada, dan nanti di bagian kaki di bawah. Bisa juga di lutut, kemudian di kaki di bawah. Ini kain ini sesuai kebutuhan. Tidak ada aturan harus 3, 4, 5, tidak ada aturan. Karena ini hanya maslahat mengikat kain nanti supaya tidak terbuka. Setelah itu kita menggelar kain kafannya. Yang perlu kita ketahui bahwa jika kain kafannya adalah berbeda dari sisi baru, lama, bagus, tidak bagus. Kalau kain kafannya berbeda, kadang kan seperti itu. Ada orang kadang mau dikafani dengan kain ihram. Itu kan nanti diletakkan paling atas. Karena paling bawah Pak adalah yang paling bagus. Supaya itu nanti yang paling kuat. Supaya itu nanti yang paling luar. Tapi kalau kain kafannya sama, maka tidak ada yang perlu kita bedakan dalam menggelar. Jadi kalau beda, usahakan yang paling bawah, yang paling bagus. Yang paling bawah. Kalau beda, iya. Kalau sama, maka nggak ada masalah. Jadi kita gelar kain kafan yang pertama. Kita gelar seperti ini anggap kalau beda berarti ini paling bagus. Ya. Yang jadi dua. Ini yang paling bagus. Berarti pas. Jadi paling bagus ini di bawah. Dan usahakan Pak, bagian kepala lebih banyak daripada bagian kaki. Jadi itu caranya. Dengan diukur bahwa harus bagian kepala itu lebih banyak lebihnya daripada bagian kaki. Nanti kita akan tahu alasannya sebentar. Setelah itu kita simpan. Kita pakaikan parfum. Setelah selesai satu begini, kita pakaikan parfum. Kita pakaikan parfum. Anggaplah kita sudah pakai parfum. Kita sudah pakaikan parfum, berarti kita tambah, setelah itu tambah kain yang kita tambah kain kedua. Sama dengan tadi. Dan nanti kan kita bisa lihat ini lebihnya karena kan lantainya lurus. Ini kebetulan lantai kita menurun. Iya. Taruh, setelah itu parfum. Pakaikan ini parfum. Tambah ketiga. Jadi kita tambahkan kain ketiga. Setelah itu kita pakaikan parfum. Cuma ketiga ini ada perbedaan sedikit. Tambahkan parfum, tambahkan juga ini. Ya, ini Pak. Di bagian, mohon maaf, di bagian pantatnya.
Untuk apa? Supaya nanti kalau ada keluar, ini yang menyerapnya duluan. Bukan kain kafan langsung. Jadi ini tambahkan di bagian pantatnya. Tambahkan di bagian pantatnya. Supaya kalau ada najis keluar, ini yang kena. Iya, pakai parfum. Pakaikan parfum. Iya, setelah ini semua siap, anggaplah yang pekan lalu itu mayatnya sudah kita mandikan, sudah kita lap. Yang ditutup dengan kain. Mana bentuk kain? Sarung kemarin, sarung. Mana sarung itu? Oh, saja. Baiklah. Iya. Mayat. Iya. Situ berbalik sini. Karena mau kita angkat. Ini kan kita hayalkan bahwa ini mayat ditutup kan dari tempat permandian itu dengan kain panjang yang dari atas. Dari atas. Tangan, tolong sekarang angkat. Ada yang bantu. Dan kita butuh angkat. Bagi orang supaya mayat tidak jalan. Nah. Kepala di sini, Pak. Kepala sebelah sini. Iya, kepala sebelah sini. Balik, ya. Kenapa sebelah sini, Pak? Kebetulan sebentar langsung untuk di praktek kuburan. Pantat di sini, kasih kena. Ya, sini lagi, terus. Geser. Ya. Nah. Geser lagi. Supaya lebih banyak kain. Baik. Nah, ini kain yang di atas, Pak. Ya. Datang sarungnya. Nah, ini kain yang menutupi tadi. Tadi kan Pak mengelilingi begini. Ini kan kita kelilingi begini. Setelah kita letakkan begini, kasih keluar ini. Yang tertinggi. Keluarkan. Ini yang tertinggi. Setelah itu kita mulai mengkafani. Nah, caranya ini harus hati-hati, harus perhatikan baik-baik. Dan ini cara berdasarkan penelitian dari ulama kita untuk memudahkan nanti di kuburannya. Jadi caranya Pak, kain kafan mana duluan kita angkat, yang kita lipat, maka bagian kanan dilipat ke kiri. Mana kanan ini mayat? Mana kanan? Kan ini berarti bagian sini. Kita dari situ, ini Pak. Jadi dari tutup nama mayat. Jadi yang kanan duluan Pak. Sebentar saya akan kasih tahu rahasianya. Jadi kanan dulu, sini. Kita jepit di bawahnya. Mayat. Jepit di bawahnya. Jepit saja. Ini kan mayat. Perlakukan dia seperti mayat. Nah, jepit. Setelah itu kiri Pak. Kiri Pak. Nah, kita sudah jepit tadi itu supaya tidak dipegang. Kiri. Setelah kiri ini, jangan dulu dijepit. Kita keluarkan tadi sarung. Bisa dari atas, bisa dari bawah. Jangan dulu jepit dia. Jadi, kita tadi ambil itu sarung. Nah, begini Pak. Bisa dari atas, bisa dari bawah. Ini mudah kita tarik. Dengan syarat tadi kita sudah longgarkan memang. Itu harus pas. Jadi longgarkan, kita tarik. Sudah. Setelah itu kita jepitlah ini. Yang kiri. Apa rahasianya Pak? Kenapa kanan baru kiri? Karena nanti mayat di liang lahat kita akan tidurkan ke sini. Kalau kita tadi ke sini baru ke sini, nanti itu kain akan jatuh. Coba. Tes ya, tes yang salah. Sehingga orang kadang butuh gulung di atas. Tidak perlu digulung. Ini sudah cara yang sudah diteliti. Sekarang, kalau kita begini Pak. Ini dulu, kalau kita salah. Kiri ke kanan. Baru ini begini. Coba mayatnya dimiringkan. Jatuh kain kafan. Terbuka semuanya. Dipahami mungkin? Harus kita perhatikan baik-baik. Itu caranya. Dan ini ulama kita sudah teliti bagaimana nanti diletakkan. Jadi, ulang. Kanan ke kiri. Jepit. Setelah itu kiri ke kanan. Jepit.
jepit. Nah, sudah jepit begini, ini kan tidak perlu digulung, Pak. Kita kasih ke bawah ini. Orang kan biasanya dia kasih putih. Tidak dibutuhkan itu semua. Kan ini sudah terjepit dengan rapi. Terjepit, ini juga kasih ke bawah kepalanya, jepit. Setelah itu kain kapan kedua lakukan seperti yang pertama. Berarti kanan ke kiri. Ya, jepit. Iya. Kemudian kiri ke kanan. Jepit. Jepit. Setelah itu yang terakhir sama dengan yang pertama dan kedua. Kita ke amanti. Bisa dikatakan? Bisa ya? Ini sama, jepit dulu, baru ini Pak, terakhir. Nah, ini kan sudah jepit, rapi. Ketika cara kita begini, kita tidak perlu itu gulung. Itu nanti bisa terbuka itu kalau kita gulung Pak sini, biasanya orang dia gulung tengah begini. Nanti kapan dibuka ini, langsung terbongkar. Mayat kan telanjang. Nanti mayatnya langsung terbongkar. Enggak, kalau ini pas. Jadi ini kan kita udah gulung. Baru Pak, ini kaki dikumpul. Dikumpul begini. Kumpul begini, kuat. Baru arahkan ke kepala. Sudah arahkan, ikat. Ini fungsi ikat di sini. Arahkan, ikat. Dengan cara ikat kita adalah ikat apa namanya? Yang mudah dibuka. Gini Pak. Jangan ikat mati. Ikat di kepala, gulung. Gini Pak. Gulung ini tadi, gini. Gulung, gini, sudah tetap ke arah muka. Inilah tadi Pak, butuh banyak di kepala. Karena kepala itu besar. Jadi kalau kita sini banyak, sini sedikit, masalahnya begini. Jadi kalau di sini banyak, maka kita gulung, baru bisa ke sini. Baru kita ikat. Iya, kita ikat. Tidak apa-apa Pak ya? Assalamualaikum. Iya, jadi kita ikat. Kita ikat. Seperti ini. Kita ikatlah di sini. Di tengah. Iya, ini sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Berarti jadi tim saya ini ya. Iya. Nah ini kain talinya ini sesuai kebutuhan. Kita ikat. Juga sama. Ini kan berarti kita butuh 4. Tergantung kebutuhan. Selesai. Setelah itu kita ini. Tapi terpalnya jangan kan. Iya. Jadi kita bungkus setelah pagi ini. Selesai. Bungkus mayat. Kita angkat. Nanti turun di kuburan. Setelah dilihat sudah turun, kita bukalah ini tali. Tarik. Buka. Iya. Tarik. Terbuka. Tarik. Buka. Tarik. Kita buka. Mayatnya di dalam bihat nanti. Tidak perlu buka-buka Pak. Bahkan Ibnu Qudamah bilang tidak ada buka-bukanya. Langsung saja. Tidak ada itu buka-buka. Apalagi ditaruhkan tanah. Kita mau nggak ditaruh tanah di muka? Itu menghinakan mayat. Tidak perlu. Iya. Jadi nanti di dalam lubang. Ini kan kainnya ke sini Pak. Jadi kita miringkan. Begini. Jadi kainnya tidak tidak. Ini dalam mengkafani mayat. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu kita buka ya kain kafannya. Yang dibuka adalah tali pengikatnya. Masya Allah. Lari keringan. Tidak takut mati kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dipahami mungkin? Itu adalah cara mengkafani jenazah. Cara mengkafani jenazah.
Seperti itu yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ini tadi cara yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Itu tadi itu cara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Mughni, yang beliau simpulkan dari cara-cara yang dinukil dalam menikah.